Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Helmi Rizky Ramadan, NPM 1931090353, Prodi Sosiologi Agama kelas G, dosen pengampu Ibu Erin Nurmaulidia, SOS MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pendidikan demokratis. Yang pertama, pendidikan demokratis dapat dimanifikasikan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman budaya, hak-hak asasi manusia, dan pengurangan atau penghapusan jenis prasangka atau prejudis untuk suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Melalui implementasi pendidikan demokrasi secara optimal, kita dapat mensosialisasikan kepada seluruh siswa tanpa memandang status sosial, ekonomi, seperti gender, atau latar belakang etnis, ras, atau budaya, kesempatan yang setara untuk belajar di sekolah. Pendidikan demokrasi juga didasarkan pada kenyataan bahwa siswa tidak belajar dalam kekosongan. Budaya mereka mengaruhi mereka untuk belajar dengan cara tertentu. Untuk mewujudkan harapan-harapan di atas, langkah konkret yang harus dilakukan adalah: pertama, mengemas dan mengisi kurikulum 2013. Dan konsep pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, jadi demokrasi pendidikan di sini adalah proses pendidikan yang menghargai potensi pembawaan, persamaan, dan kebebasan peserta didik dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan segala potensi dirinya secara optimal tanpa memandang atau membeda-bedakan suku, agama, maupun budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang globalisasi pendidikan. Nah, pengertian ilmu pendidikan dalam era globalisasi ini saat ini tidak terlepas dari dua kata yang dipadukan, yaitu ilmu dan pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama adalah pengertian dari ilmu. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tertentu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih pendidikan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang ilmu, sekarang tentang pendidikan. Pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak peserta didik dengan tujuan meningkatkan keilmuan, jasmani, dan akhlak mulia sehingga secara bertahap dapat mengantarkan anak peserta didik kepada tujuan yang ingin dicapainya. Nah, agar anak peserta didik hidup bahagia serta seluruh apa yang dilakukannya menjadi bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, dengan demikian dapat ditegaskan bahwa ilmu pendidikan dalam konteks era globalisasi saat ini adalah suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang memiliki metode-metode tertentu yang ilmiah untuk menyelidiki, investigasi, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan bantuan atau didikan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan generasi milenial guna menciptakan hidup dan kehidupan yang lebih baik.
Untuk apa sih? Agar bermakna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya adalah tentang pendidikan era globalisasi ini. Pendidikan adalah aktivitas atau usaha manusia untuk menumbuhkan, kembangkan potensi-potensi bahwa peserta baik jasmani maupun rohani untuk memperoleh hasil dan prestasi. Dengan kata lain, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila berupa nilai norma masyarakat yang berfungsi sebagai filsafat pendidikan atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan. Pendidikannya karena bagaimana peradaban suatu masyarakat di dalamnya berlangsung dan terjadi suatu proses pendidikan generasi milenial sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Jadi, pendidikan harus pula mengenal hubungan yang erat antara tindakan dan pemikiran, antara eksperimen dan refleksi. Pendidikan yang merupakan pendidikan merupakan kontinuitas dari refleksi atas pengalaman juga akan mengembangkan moralitas dari anak-anak didik. Dengan demikian, belajar dalam arti mencari pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Dalam proses ini, ada perjuangan yang terus-menerus untuk membentuk teori dalam konteks eksperimen dan pemikiran. Jadi, seorang guru mendampingi siswa dalam berkreativitas dan berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, seorang guru juga harus terlibat dalam pendidikan, berperan sebagai mediator atau fasilitator yang membantu proses belajar seorang siswa. Oleh karena itu, seorang guru memiliki 3 tugas utama. Baik, yang pertama saya akan menyebutkan 3 tugas utama sebagai guru. Yang pertama adalah guru menyediakan pengalaman belajar. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tentang guru menyediakan pengalaman belajar. Maksudnya, pengalaman belajar yang memungkinkan siswa menyusun rencana belajar. Seorang guru memungkinkan siswanya untuk menjalankan proses belajar ataupun membentuk pengertiannya sendiri. Yang perlu diperhatikan di sini adalah guru menyediakan pengalaman belajar bagi siswa itu sendiri. Mengajar dalam bentuk ceramah bukanlah menjadi tugas utama seorang guru. Selanjutnya yang kedua adalah guru memberikan kegiatan yang membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Jadi, seorang guru itu membantu siswa untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya atau mengkomunikasikan ide-ide ilmiah mereka. Dengan kata lain, guru memberi semangat kepada siswa untuk berpikir, mencari pengalaman baru. Bahkan guru memberikan pengalaman konflik yang dimaksud yakni paparan mengenai sebuah kasus atau persoalan yang perlu dipecahkan sendiri oleh siswa tersebut. Guru harus menyemangati siswanya. Dan yang ketiga adalah guru memonitor atau mengevaluasi apakah proses berpikir siswa dan cara mengekspresikan pikiran berhasil atau tidak. Jadi guru itu mempertanyakan apakah pengetahuan siswa cukup atau cukup untuk memecahkan persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Itu sangatlah penting bahwa seorang guru tidak pernah mengatakan bahwa pandangannya merupakan kebenaran tunggal. Maksudnya selalu terbuka kemungkinan terhadap perkembangan baru. Guru yang baik seharusnya tidak mengajukan solusi tunggal,
tanpa argumen terhadap satu persoalan, artinya menawarkan jawaban, tetapi siswa diminta untuk menemukan jawaban alternatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Jadi di sini pendidikan di masa adanya pandemi COVID-19 ini yang melanda dunia termasuk Indonesia saat ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan yang paling utama. Maka, lembaga pendidikan mengharuskan menjalankan proses kegiatan belajar secara jarak jauh, yakni siswa belajar dan guru mengajar harus tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Akibatnya, pendidik dituntut mendesain pembelajaran dengan memanfaatkan media daring online. Hal-hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebab COVID-19. Berbagai inisiatif dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung meskipun tidak adanya sesi tatap muka langsung, dengan cara menggunakan seperti teknologi, lebih spesifiknya adalah internet, ponsel pintar, dan laptop. Sekarang digunakan secara luas untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Adapun pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, seolah seluruh jenjang pendidikan termasuk sekolah menengah pertama SMP dipaksa bertransformasi untuk beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring online. Tentu bukanlah hal yang mudah karena belum sepenuhnya siap bagi setiap sekolah. Akibat dari pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing atau jaga jarak, yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Upaya ini ditujukan kepada masyarakat agar dapat dilakukan untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh guru. Belum lagi guru yang memeriksa banyak tugas yang lebih diberikan kepada siswa, membuatnya ruang penyimpanan gadget semakin terbatas. Penggunaan teknologi dalam menyelesaikan tugas pada siswa juga dapat menimbulkan kreativitas di kalangan siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dengan metode pembelajaran yang bervariasi dari guru, mereka dapat menciptakan suatu produk pembelajaran kreatif yang dapat mengembangkan pemikiran melalui analisa mereka sendiri, tanpa keluar dari pokok bahasan materi yang telah disampaikan oleh guru. Adanya pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah yang lain. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat
orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar anak secara langsung. Walaupun pendidikan di Indonesia ikut terdampak adanya pandemi COVID-19 ini, namun di balik semua itu terdapat hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh melalui online, maka dapat memberikan manfaat yaitu meningkatkan kesadaran untuk menguasai kemajuan teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.